Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pembelajaran Python. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk memasukkan data ke dalam Python. Jadi pertama teman-teman silahkan buka IDLE atau mungkin program lain yang teman-teman punya, kemudian pilih new file untuk membuat file baru. Saya biasa bagi dua seperti ini agar lebih mudah. Nah, kita akan belajar tentang input, bagaimana cara kita memasukkan data ke dalam Python. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengisi sebuah variabel dengan data. Contohnya ini, saya membuat sebuah variabel, isinya atau value-nya adalah indah dengan tanda kutip, artinya di sini indah ini termasuk ke dalam tipe data string ya. Artinya kalau string tidak bisa dikali bagi tambah kurang. Kemudian saya coba masukkan usia 18 ya. Ini pun sama string. Kalau saya hapus kutipnya, dia akan otomatis menjadi integer. Kemudian saya coba cetak dengan kalimat saya nama, kemudian usia, oh bukan, berumur, usia, tutup kurung. Nah ini cara bacanya adalah dia akan mencetak sebuah kalimat yang isinya saya spasi. Nah ini nama ini diambil dari sini, kemudian usia ini diambil dari sini. Coba saya akan jalankan. Simpan, kita harus simpan dulu. Coba kita simpan jadi latihan 7. Maka nah ini sistem akan menampilkan saya Indah berumur 18. Ini kan Indah ini dari sini, kemudian umur itu di sini 18 diambilnya dari sini. Namun pertanyaannya bagaimana kalau namanya itu saya ingin buat seperti semacam formulir gitu kan. Seperti semacam formulir. Nah, maka saya bisa membuat input. Nah, contohnya ini saya hapus. Dari awalnya Indah dan 18 itu kita tulis di codingan. Sekarang kita akan coba input. Tinggal teman-teman ketikkan input, kemudian buat sebuah kata-kata ya. Jadi rumus dasarnya seperti ini. Di dalam sini teman-teman bisa mengetikkan kata-kata apapun ya. Masukkan nama Anda, misalkan seperti ini. Ini saya memberikan spasi ya di sini. Kemudian untuk di usia input, masukkan usia Anda, tutup kurung gitu ya. Saya memberikan spasi ya di sini, atau coba saya hapus. Kita lihat bedanya ya di sini. Nah, ketika menggunakan format ini, saya coba jalankan, maka si sistem itu akan bertanya, masukkan nama Anda. Kita tinggal ketik di sini, nama saya Ahmad, enter. Masukkan usia Anda 18, enter. Baru akan tampil saya Ahmad berumur 18. Nah, jadi Ahmad itu diambil dari sini, berumur 18 diambil dari sini. Perbedaannya kalau tadi datanya kita langsung masukkan di codingan, nah kalau sekarang datanya kita inputkan di program yang sudah jadi gitu atau di user interface. Kita lihat juga di sini ada spasi, maka di sini ada spasi juga karena saya di sini nggak ngetik spasi, sebelah sini nggak ada. Atau biar lebih enak dilihat, saya biasanya pakai kayak gini, pakai titik 2. Kita coba run sekali lagi. Kita coba sekali lagi.
Ini akan keluar seperti ini ya, masukkan nama Anda, kita tinggal ketikkan Anda, enter, usia 21 tahun, nama saya Indah, berumur 21. Nah, ini adalah tentang inputan. Jadi teman-teman tinggal masukkan input. Nah, ini biasa misalkan dipakai di Facebook itu ketika kita mau mengisi formulir, ngisi biodata. Nah, itu kalau di Python perintahnya itu atau sintaksnya itu adalah input seperti ini. Oke, ini selesai ya. Kemudian kita coba ke step yang kedua, yaitu kita akan coba membuat aplikasi menghitung luas persegi panjang. Kita coba cek kita harus tahu dulu nih, untuk membuat aplikasi persegi panjang seperti apa rumusnya ya. Rumus persegi panjang itu kalau tidak salah panjang dikali lebar. Nah, ini luas panjang luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti minimal di sini kita butuh 3 variabel. Pertama variabel luas, kemudian variabel panjang, dan variabel lebar ya. Kalau panjang dan lebar ini kita bisa melakukan coding input ya. Jadi nanti tinggal kita masukin aja panjangnya 5, lebarnya 2 misalkan. Nanti luasnya akan otomatis diambil dari perkalian kedua ini. Untuk codingnya saya coba perbesar, karena tadi kita sudah sepakati bahwa variabel yang kita butuhkan adalah 3. Pertama variabel panjang sama dengan, kemudian variabel lebar sama dengan gitu ya. Kemudian di sini variabel luas sama dengan gitu. Nah, kita akan coba pakai metode input ya. Input buka kurung, ketikkan masukkan panjang bangunan, titik 2 ini biar kelihatan rapi. Kemudian di lebarnya juga sama, input masukkan lebar bangunan. Oke, seperti ini. Kemudian untuk luasnya itu kita akan coba kalikan variabel panjang dan variabel lebar dengan cara menuliskan panjang bintang. Bintang ini adalah simbol dari kali ya. Jadi bukan X seperti ini, tapi bintang lebar. Nah, kemudian luasnya udah ada kan, luasnya itu didapat dari panjang kali lebar. Panjangnya dari apa yang kita inputkan di sini, lebarnya didapat dari apa yang kita inputkan atau yang kita ketikkan di sini ya. Kemudian kita coba print ya, print luas, kita coba cetak gitu ya. Luasnya nanti akan berapa, coba kita kita bagi 2 dulu biar lebih jelas. Coba kita run, save. Nah, sistem akan minta masukan panjang misalkan 10, masukkan lebarnya 5. Wah, ini ada salah. Kenapa? Karena katanya tidak bisa mengkalikan, karena bukan integer, tapi tipe datanya adalah string. Jadi yang 10 dan angka 5 ini dibaca sebagai string. Bagaimana kalau kita ingin merubah yang 5 itu yang 5 dan 10 itu menjadi integer? Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa str itu string, tidak bisa dikalikan, sementara yang bisa dikalikan adalah integer, float, dan lain sebagainya. Nah, kita harus rubah dulu si 10 dan 5 ini menjadi integer agar bisa dikalikan gitu ya. Karena secara default atau bawaannya itu kalau nggak diketik apa-apa dia akan masuknya sebagai string gitu. Jadi yang di sini saya perbesar dulu. Yang ini variabel panjang
dan lebar itu kita rubah menjadi integer dengan cara mengetikkan di sini ya, sebelah sini int buka kurung tutup kurung. Jadi yang di sini itu yang input ini kita akan bungkus ke dalam sebuah kurung di mana sintaksnya itu adalah integer gitu ya. Ini sebetulnya spasi di depan dan di belakang tidak ngaruh, harusnya kayak gini ya. Tapi biar teman-teman bisa lebih jelas dalam membedakan, saya berikan spasi kayak gini. Yang ini ditutup oleh tutup kurung yang ini, dan yang tutup kurung ini dibuka oleh yang ini. Jadi harus kalau dibuka kurung di depan, di belakangnya harus ditutup. Kemudian yang ini juga sama, int buka kurung, kemudian di sini tutup kurung. Itu ya. Artinya apa? Apapun angka yang kita masukkan di sini nanti akan dikonversi atau akan dirubah menjadi nilai integer oleh sistem. Kita coba run. Oke. Masukkan panjang, saya masukkan 10, masukkan lebar 5, hasilnya adalah 50 gitu ya. Kok ini cuma 50 doang, kita isi kata-kata boleh, misalkan luas bangunan adalah, karena satuannya cm kita tulis kayak gini ya. Nah kayak gini, coba kita run lagi. Oke. Ini 10, kemudian sebelah sini misalkan 5, enter, maka akan keluar kalimat luas bangunan adalah 50 cm. Nah ini untuk langkah pertama dari integer. Teman-teman silahkan coba ikuti codingan yang ada di sini ya. Kalau sudah, kita lanjut ke tantangan berikutnya. Ini saya hapus dulu. Kita akan coba menghitung luas lingkaran. Lingkaran. Rumus luas lingkaran itu adalah pi. Coba lihat, cek di sini aja. Rumus luas lingkaran. Pi R kuadrat gitu ya, pi R kuadrat. Nah ini pi itu 22/7 atau 3,14. Kalau kita mau pakai rumus yang 3,14 berarti tipe datanya itu akan menjadi float ya. Kemudian R itu adalah jari-jarinya. Nah yang kita akan inputkan adalah R gitu. Kemudian R ini akan dipangkatkan 2. Teman-teman bisa, kan kalau pangkat 2 itu bisa pakai R kali R atau R pangkat 2. Untuk perpangkatan ada rumusnya tersendiri di Python. Kita coba buat untuk rumusnya. Pertama kita harus punya variabel pi dulu. Pi itu 3,14 ya. Kemudian kita punya variabel R, dimana variabel R ini harus integer ya, harus integer. Kemudian karena pi R ini akan kita jadikan sebagai variabel yang bisa diinput oleh user, maka kita masukkan input di sini. Input buka kurung gitu ya. Masukkan jari-jari. Kita coba, nah seperti ini. Jadi nanti sistem akan membaca ketika kita mengetikkan masukkan jari-jari misalkan 5, dia akan dirubah menjadi integer dan dimasukkan ke dalam variabel R. Kemudian kita punya variabel hasil ya. Hasilnya itu untuk menampung rumus. Tadi kita lihat bahwa rumusnya itu adalah pi R kuadrat gitu. Nah, pi dikali R. Nah, kalau untuk penggunaan pangkat, nah, karena pangkat itu di sini kasusnya itu adalah pangkat 2 ya. Jadi kalau R pangkat 2, teman-teman bisa menggunakan bintang 2 kali seperti ini, kemudian 2. Kalau R pangkat 3 ya berarti ininya tinggal ganti aja 3 gitu. Contoh lain, ketika ada
7 pangkat 4, gimana nulisnya? 7 pangkat 4 gitu ya. Karena di sini yang dipakai adalah variabel R, jadi ini R pangkat 3. Dirumuskan R pangkat 2. Jadi dengan ini coba kita bandingkan. Sorry. Kita coba bandingkan. Nah ini R pi kali R kuadrat. Nah kalau di Python bahasanya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa menuliskan rumusnya seperti ini. Ini sama saja seperti dengan rumus yang ada di Google ini. Kemudian kita coba print hasil. Itu ya. Kita coba print hasil, maka yang akan tampil kira-kira seperti ini. Kita coba run. Oke. Nah, masukkan jari-jarinya misalkan 10, enter. Maka luas dari lingkaran adalah 314,0. Ini biar ada tulisan atau biar ada variasi, kita coba kasih string luas lingkaran adalah cm. Sorry. Kita coba jalankan sekali lagi. Oke. Masukkan jari-jarinya misalkan 5, enter. Maka luas lingkaran adalah 78. Oke, untuk tahap pertama di teknik penginputan data pada Python dicukupkan sampai sini. Terima kasih.